Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik lagi ke channel kita, Omar. Siska. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen sama video kita, karena di sini kita bakalan bahas tentang stay over di Indonesia atau kelebihan izin tinggal di Indonesia. Kita ngangkat tema ini kenapa? Karena menurut kita ini penting banget ya teman-teman. Ini penting banget. Jadi kalau stay over di Indonesia, inilah akibatnya. Jadi buat teman-teman yang berencana akan menikah dengan WNA, harus dilihat harus mempersiapkan visa. Kenapa harus mempersiapkan visa? Karena kita nggak tahu berapa lama pasangan teman-teman atau teman-teman bakalan dapat izin menikah di Indonesia. Ada yang prosedurnya bentar, ada yang prosedurnya lama. Dan kalau misalnya pasangan teman-teman udah di Indonesia dan masih nunggu untuk dapat izin menikah dan nggak pakai visa, juga nggak bisa bikin visa on arrival, belum punya visa on arrival. Teman-teman, jangan sampai pasangan kalian itu stay over di Indonesia. Karena kenapa? Dendanya lumayan mahal. Stay over di Indonesia is problem. Jadi May jangan I pay sampai only one day? jangan sampai stay over di Indonesia. Jadi gini ceritanya. Jadi ini cerita dulu ya teman-teman ya. Karena waktu pas di Maroko itu, waktu Omar masih di Maroko, Siska itu sempat bilang ke Omar, bikinlah visa, karena kita nggak tahu nih nikah di Indonesia berapa lama gitu, untuk nyiapin dokumennya tuh nggak tahu berapa lama nih gitu kan. Udah dari awal sebelum Omar datang ke Indonesia. Tapi Omar bilang, kayaknya bentar deh, soalnya kan dokumenku udah lengkap semua, kayaknya nggak nyampe sebulan gitu. Akhirnya kita berdua itu, karena dulu itu asli ya teman-teman ya, ngeblank banget gimana nikah di Indonesia, syaratnya juga kita ngeblank gitu kayaknya. Karena kita cuma tahu dari website, kita cuma tahu dari tanya sana tanya sini, atau nonton review sana sini gitu. Karena kita juga cuman taunya hanya sebatas tahu gitu, nggak ngalamin sendiri. Jadi kita tuh kepedean ya, kita tuh terlalu yakin kalau misalnya kita itu bakalan aman dan cepat nikah gitu di Indonesia, prosesnya cepat. Datanglah Omar ke Indonesia, dan setelah datang itu ternyata ada dokumen yang kurang lengkap, jadi sedikit memakan waktu. Jadi 3 bulan dari proses kita ngajuin dokumen sampai kita menikah itu kan nunggunya 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau Omar harus bolak-balik ke Malaysia. So you must go to Malaysia. Jadi tiap bulan Omar harus bolak-balik ke Malaysia. Itu kesalahan kita. Kenapa? Karena Omar nggak bikin visa. Harusnya kalau Omar bikin visa, semuanya bakalan aman di Indonesia. Karena kita mikirnya udahlah, kayaknya nggak perlu visa. Nah, itulah akibatnya. Jadi dari kelalaian kita ini akhirnya ribet. Akhirnya Omar mau nggak mau harus pergi ke Malaysia. Dan untuk negara Maroko, teman-teman bisa searching di Google. Jadi berapa lama WNA bisa tinggal di Indonesia, bisa searching di Google. Karena Siska nggak gitu hafal. Siska hafalnya hanya untuk Maroko. Untuk Maroko itu dikasih waktu 1 bulan di Indonesia. Dan kemarin pertama kalinya Omar kehabisan free visa, itu juga free visa,
di Indonesia, kita datanglah ke imigrasi. Kita datang ke imigrasi dan kata pihak imigrasi untuk Maroko ada 2 negara yang nggak dikasih visa on arrival di Indonesia. Siska lupa satu lagi negara mana, cuman salah satunya itu Maroko. Maroko itu nggak dikasih visa on arrival. Jadi saat kita ke imigrasi, kata pihak imigrasi mau nggak mau Omar harus keluar dulu dari negara Indonesia terus balik lagi ke Indonesia, kayak gitu prosesnya. Jadi pertama kalinya waktu itu Omar ke luar, ke Malaysia karena yang dekat Malaysia, dan balik lagi ke Indonesia. Boleh hanya 1 hari boleh ya teman-teman. Jadi waktu itu Omar pergi ke Malaysia itu langsung beli tiket pulang pergi. Jadi hari ini pergi dan besoknya itu udah balik lagi ke Indonesia, itu nggak masalah. Yang penting keluar dulu dari Indonesia. Nah, waktu itu kayak gitu dan balik lagi ke Indonesia. Setelah itu kita menunggu lagi proses untuk nikah dan kita kehabisan free visa lagi. Jadi Omar harus pergi lagi ke Malaysia dan balik lagi ke Indonesia buat dapat waktu 1 bulan lagi. Jadi di sini Siska wanti-wanti ke teman-teman yang mau nikah sama orang luar, apa salahnya bikin visa di negara pasangan teman-teman sebelum datang ke Indonesia. Jadi uruslah visa di sana. Jadi untuk apa ya? Itu untuk mensafetykan diri kalian, diri teman-teman, mensafetykan. Jadi kalau ada sesuatu di Indonesia enggak kayak kita gitu ya, because difficult in here. If want to prepare without visa, I told visa is important. In here you have only from Morocco only 1 month. Jadi for tourist, 1 month. Jadi You teman-teman must go back. ya. If you still over, you must pay. Ya, jadi gitu. Ya. Jadi sangat kita sarankan untuk bikin visa. Kalau udah bikin visa itu kan enak ya teman-teman. Kalau kenapa enak? Kenapa kita bilang enak? Karena kalau misalnya teman-teman lebih lama nunggunya di Indonesia, kayak misalnya dokumen pernikahan teman-teman itu masih berkendala, itu teman-teman misalnya pasangan teman-teman udah bikin visa nih di negaranya masing-masing, terus bawa ke Indonesia, dan ketika si visa itu habis, teman-teman tinggal datang ke imigrasi. Imigrasi bisa memperpanjang visa dari pasangan teman-teman. Itu enak banget kan? Jadi imigrasi pun mempermudah prosesnya. Jadi teman-teman bisa datang ke imigrasi untuk mendapatkan cap baru tanpa keluar negeri, keluar dari Indonesia. Itu enak banget. Jadi teman-teman tinggal datang ke imigrasi, Pak, saya misalnya Bu atau saya mau memperpanjang visa, dan imigrasi bisa ngecap visanya untuk diperpanjang. Tapi kalau tanpa visa kayak Omar, pihak imigrasi nggak bisa bantu. Jadi satu-satunya jalan adalah keluar dari Indonesia. Dan buat teman-teman yang kalau yang berkendala kayak gini, aduh visanya habis nih misalnya, terus mau ke imigrasi agak males ngurusin ke imigrasi, atau free visanya habis tapi nggak mau datang ke imigrasi, nggak mau keluar negeri dulu, hati-hati teman-teman, bahaya. Kenapa? Di Omar itu ketiga kalinya dia ke Malaysia. Waktu itu ketiga kalinya dia harus ke Malaysia setelah nikah, karena setelah nikah itu free visanya Omar habis untuk ketiga kalinya. Rizka sama Omar itu salah ngitung teman-teman, salah ngitung. Jadi dari kesalahan ngitung ini kita pastiin, wah tanggal ini adalah hari terakhir Omar bisa pergi ke luar negeri. Ternyata enggak, ternyata udah habis. Ternyata hari kemarinnya itu, hari sebelumnya adalah hari terakhir Omar di Indonesia. Dan pas Omar mau ke Malaysia, diceklah pasportnya sama imigrasi. Pas dicek pasportnya sama imigrasi bilang stay over nih, gitu kan. Ya kan, kaget gitu lah, stay over gitu. Kenapa kaget? Karena Siska itu dapat telepon langsung dari pihak imigrasi bandara. Jadi pihak imigrasi bandara itu nelfon ke Siska terus bilang, ini Omar ini sebagai apa ya, katanya gitu. Terus Siska bilang
suami gitu. Terus pihak imigrasi nanya, bisa minta buktinya nggak kalau udah nikah. Akhirnya Siska ngobrol sama Omar ngeliatin, untungnya alhamdulillah bawa buku nikah. Jadi buat teman-teman yang udah nikah, pastiin selalu buku nikah itu dibawa sama pasangan teman-teman yang WNA. Jadi bawa buku nikah selalu. Jadi pas di saat ditanya sama imigrasi, Omar ngeliatin buku nikah ke imigrasi, terus imigrasi akhirnya telepon Siska dan bilang, ini suaminya udah stay over ya di Indonesia kelebihan 1 hari dan harus bayar 1 juta. Jadi bayarnya 1 juta per hari. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mengkalkulasikan, kalau misalnya pasangan teman-teman itu kelebihan tinggal di Indonesia 10 hari, berarti 1 hari dikali 10, berarti teman-teman harus bayar 10 juta. Jadi jangan sampai stay over teman-teman ya, because it's expensive, right? Expensive. Stay over. $70 for 1 day. Jadi mahal banget. Expensive. Ya, jadi ingat ya teman-teman, jangan sampai stay over kayak kesalahan kita gitu. Jangan sampai stay over karena lumayan. So if someone in here never take stay over in here. Ya, jangan sampai stay over di sini. Jadi gitu, 1 hari 1 juta. Jadi jangan mikir gini. Dulu sempat kita mikir kayak gini. Udahlah nggak usah misalnya stay over gitu ya. Udahlah nggak usah ke imigrasi lah. Udahlah nggak usah pergi lah. If you stay over for one month, and you pay $70 per day. Yeah. So how much? Ya. Lot of money. Ya, jadi mahal. Jadi gini teman-teman mikirnya. Dulu sempat kita mikir, udahlah nggak usah ke imigrasi gitu, udahlah nggak usah ngurusin ini itu, biarin aja lah stay over gitu di Indonesia gitu, seminggu 2 minggu itu nggak apa-apa lah gitu. Pernah sempat kepikiran kayak gitu, toh imigrasi nggak akan tahu kok, toh imigrasi nggak akan datangin rumah kita terus nangkap Omar langsung dideportasi, nggak akan. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi jangan sampai stay over di Indonesia, jangan sampai. Dulu juga kita mikirnya kan kayak gitu ya, aduh stay over kayak gitu, nggak apa-apa lah gitu. Tapi imigrasi nggak akan nangkep kita, toh emang nggak akan nangkep. Tapi ketika pasangan kalian ke airport, entah itu mau pulang ke negaranya atau entah mau berlibur sama teman-teman yang WNI, mau berlibur kemana gitu, nanti kan pasti dicek paspornya nih. Pas dicek paspornya barulah kelihatan stay overnya di Indonesia. Coba bayangin kalau stay over di Indonesia 30 hari, teman-teman harus bayar 30 juta. Banyak banget kan. Jadi biarin gak sampai bayar semahal itu, mendingan kita melakukan kewajiban kita. Jadi kita harus lapor. Jadi kalau misalnya bisa dicap visanya, diperpanjang visanya, mending memperpanjang visa deh sebelum stay over, karena ribet kalau stay over kalau kata Siska. Jadi tertib hukum ya teman-teman, tertib hukum. Karena hukum di Indonesia aturannya begitu ya, kita harus tertib. Kalau aturannya begitu ya begitulah gitu. Jangan sampai bandel, karena ini berkaitan sama 2 negara. Jangan sampai bandel. Terus kemarin ini Siska sempat nanya ya ke imigrasi airport pas Omar itu kena stay over. Terus Siska kan karena ketakutan Omar dideportasi atau di blacklist, Siska tanyalah ke pihak bandara kan jadinya. Terus ini kalau Omar stay over kayak gini 1 hari dia di blacklist nggak ya gitu. Aduh aku takut blacklist nih, nanti kalau nggak bisa masuk Indonesia lagi gimana gitu kan, ini udah nikah nih gitu kan, sedangkan kita pengen tinggal di Indonesia, aduh gimana nih gitu kan. Dan alhamdulillah pihak imigrasi bandara juga ngebantu kita. Alhamdulillah selama perjalanan kita ini, alhamdulillah ketemu sama orang-orang yang luar biasa baik, luar biasa bantu. Terus pihak bandara akhirnya ngejelasin ke kita, ya tenang aja kata pihak bandara, selagi di bawah kalau nggak salah di bawah 3 bulan nggak akan di blacklist. Jadi masih bisa hanya untuk bayar.
Jadi di bawah 3 bulan teman-teman bisa bayar. Kalau misalnya stay over bisa bayar. Tapi lebih dari 3 bulan nanti si pasangan kalian itu akan di blacklist. Jadi pasangan kalian itu akan dipulangkan ke negaranya dan nggak bisa balik lagi ke Indonesia. Nah, jadi So don't stay over in here. jangan stay over di Indonesia, oke? Maaf kelihatan. Di sini panas banget jadi kita pakai jaket. Ya. So, jangan sampai stay over di Indonesia. Jadi teman-teman, yuk segera dibenahin dokumennya. Kalau untuk mau nikah dibenahin dokumennya, dibenahin dokumen, dibenahin visa. Kalau misalnya di sana agak ribet bikin visa, tanya dulu ke kedutaan Indonesia yang ada di negara pasangan teman-teman, bisa nggak bikin visa on arrival di Indonesia. Kalau bisa bikin visa on arrival, kalau istilahnya agak ribet bikin visa di negara teman-teman, negara pasangan teman-teman, karena berkendala jauh lah atau jarak lah atau beda kota lah gitu kan. Kadang beda kota ya, karena waktu itu juga Umar di Agadir itu kalau mau bikin visa harus keluar kota, agak ribet. Jadi kalau misalnya bisa bikin visa on arrival di Indonesia, kenapa tidak bikin visa on arrival di Indonesia? Tapi karena Omar nggak bisa bikin visa on arrival di Indonesia, jadi buat yang mau nikah sama orang Maroko, sekali lagi Rizka wanti-wanti bikin visa di Maroko, karena di Indonesia nggak bisa bikin visa on arrival. Jadi bikinlah di sana. Kenapa? Karena kita nggak tahu ada kendala atau enggak di Indonesia. Mudah-mudahan nggak ada kendala di Indonesia, nikahnya cepet. Tapi kenapa nggak ada salahnya kan bikin visa di Maroko. Buat teman-teman yang mau nikah sama orang negara selain Maroko juga, kalau bisa visa on arrival, tanyain ke kedutaan Indonesia. Kalau bisa bikin visa on arrival, boleh bikin visa on arrival di Indonesia. Jadi setelah kedatangan dari luar, langsung cari imigrasi di airport, langsung minta bikin visa on arrival di airport. Jangan dulu keluar dari bandara karena ribet gitu. Jadi harus berjuang. Jadi harus berjuang untuk dokumen. Kenapa Mas Bistrong di sini? Ya itu, setiap negara punya aturan, setiap negara harus tertib hukum. Indonesia punya aturan sendiri dan negara lain pun punya aturan sendiri. Jadi tertiblah hukum, apalagi di Indonesia tertib hukum. Selama kita tertib hukum, insya Allah nggak akan ada kendala, So tertib. Jadi buat teman-teman jangan sampai stay over di Indonesia ya, karena itulah resikonya stay over. Tapi selama teman-teman tidak stay over di Indonesia, insya Allah semuanya akan lancar, oke? So itu penjelasan tentang stay over dari kita, dan apa aja sih akibat dari stay over itu kita udah jelasin, dan gimana biar nggak stay over di Indonesia juga kita udah jelasin di situ. So teman-teman, gitu aja video dari kita, sekian karena ini durasinya udah panjang juga. So terima kasih teman-teman udah nonton video kita. Jadi buat teman-teman yang mau nikah sama orang luar, semoga lancar pernikahannya, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga sukses. Makasih udah buat yang udah subscribe video kita, makasih. Dukung terus video kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar kita. Apa aja teman-teman bisa tanyain seputar apa aja. Kalau ada yang mau ditanyain tentang stay over juga bisa bertanya di video kita. Insya Allah bakalan kita bantu, insya Allah bakalan kita jawab. Kalau ada yang butuh informasi pun silahkan, apapun insya Allah bakalan kita bantu, karena kita senang kalau bisa berbagi sama teman-teman, kita senang kalau kita bisa membantu teman-teman. So terima kasih. Thanks for watching. Makasih udah nonton video kita. Jadi terakhir kata, share, subscribe, like, comment. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe buat dukung video-video kita, dan like juga, dan share juga. Oke, assalamualaikum.